Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur bila kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, yang ketika nikmat itu kita hitung, kita tidak mampu untuk menghitungnya. Alhamdulillah kita juga pada hari ini masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga masih bisa menghadiri majelis Ramadan yang diselenggarakan oleh Komunitas Literasi Islam Katulistiwa atau KLIK di Masjid Syaifullah Al-Azhar di Jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, yang dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah kita berada kembali ya dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan 1445 Hijriah atau 2024 Masehi, yang alhamdulillah pada hari ini kalau di aplikasi BSI itu sudah 3 Ramadan tadi. Betul ya? Di beberapa negara seperti Palestina, di Arab Saudi hari ini sudah 3 Ramadan. Di Indonesia, saudara-saudara kita dari Muhammadiyah juga sekarang ini sudah memasuki 3 Ramadan. Begitu juga saudara kita yang mengikuti ruqyah global. Jadi kalau ikut pemerintah, maka hari ini itu masuk ke 2 Ramadan. Betul Ustaz? Ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, umur panjang untuk bisa menjalani bulan Ramadan ini 1 bulan penuh, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan kami informasikan bahwa majelis Ramadan jelang berbuka puasa ini insya Allah akan hadir setiap hari Rabu dan hari Sabtu mulai sekitar pukul 4.30 sore atau setengah 5 sore di Masjid Syaifullah Al-Azhar. Dan hari ini kita akan membahas seputar ruqyah hilal awal dan akhir Ramadan yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Nunung Binarto Haji, atau biasa diakrab disapa Ustadz Haji. Dan kalau kita perhatikan ya, untuk menentukan awal dan akhir Ramadan, di awal Ramadan, karena kita masih di awal-awal, ada dua metode yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah metode hisab, yang kedua adalah metode hilal, melihat hilal. Metode ruqyah maksudnya, yaitu dengan melihat hilal. Dan ruqyah yang kita kenal sekarang ya ada ruqyah lokal dan ruqyah global. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita akan langsung dengarkan pemaparan tausiah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji. Untuk itu marilah kita bersama-sama buka majelis Ramadan kita dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan selanjutnya kita dengarkan bersama pemaparan ilmu dari Ustaz Haji. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'ayatihi wa aftiru li ru'ayatihi. Wa ba'd, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwasanya persoalan mengawali Ramadan dan mengakhiri Ramadan itu mengawali puasa dan mengakhiri puasa itu selalu menjadi permasalahan, selalu menjadi polemik di antara kaum muslimin. Apa yang menyebabkan ini menjadi polemik? Karena ada beberapa hal. Yang pertama itu dari sisi bagaimana kita memasuki bulan Ramadan ini, apakah bersama-sama dalam sedunia ini melakukan puasa secara bersama-sama atau sesuai dengan matla. Ini yang pertama. Ini jadi antara lokal dan global. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah perkara apakah kita memasuki atau kita berpuasa itu di tanggal 1 Ramadan atau kita melakukan puasa saat setelah kita melihat hilal atau dengan ru'yat. Ya, sebenarnya bisa dibagi menjadi dua hal ini. Dan dari dua hal ini bisa terjadi kembangan-kembangannya. Ya, yang pertama, misalnya dia dengan metode hisab global bisa juga, hisab lokal bisa juga, ru'yat global bisa juga, ru'yat lokal juga bisa. Jadi masing-masing itu bisa berkombinasi. Nah, kita akan bahas dulu mengenai bagaimana kita memasuki bulan Ramadan atau bagaimana kita berpuasa. Apakah ketika kita masuk bulan Ramadan atau setelah kita melihat? Nah, ada dua pendapat yang besar yang ada di negeri kita, yaitu ada yang berpatokan apabila kita sudah masuk bulan Ramadan maka kita berpuasa. Nah, sementara memasuki bulan baru secara fakta kita memasuki bulan baru itu terjadi ketika posisi bulan, matahari dan bumi itu dalam posisi setelah garis lurus. Ya, jadi ada kondisi di mana posisi matahari, bulan dan bumi itu dalam posisi satu garis lurus. Ini namanya posisi ijtima. Dalam posisi ijtima ini bulan mati. Artinya ini bulan mati ini adalah bulan di mana ini akhir bulan. Maka ketika kemudian gerak semu matahari ini mendahului bulan 1 detik saja, maka sebenarnya sudah masuk kepada bulan baru. Artinya sudah masuk bulan Ramadan sebenarnya setelah ijtima. 1 menit, 1 detik setelah ijtima itu sudah masuk bulan baru. Maka ini yang kemudian disebut sebagai, kalau kita melihat menghitungnya, maka ini disebut sebagai wujudul hilal atau hisab dengan wujudul hilal. Karena hilal sudah muncul, ya, sudah wujud, walaupun tidak bisa terlihat. Baru kemudian nanti setelah matahari mendahului beberapa derajat, ya, ini pun kemudian menjadi polemik juga. Ada yang mengatakan 2 derajat, kemudian kemarin direvisi menjadi 3 derajat. Ada yang bahkan kemudian menambahkan dengan elongasi sekian derajat. Ini disebut sebagai hisab dengan imkan ru'yat atau mungkin diru'yat, mungkin bulan itu dilihat. Ini dari sisi
hisab. Lalu pendapat yang lain bagaimana? Pendapat yang lain adalah bahwa berpuasa itu bukan karena memasuki bulan baru, tetapi sebagaimana perintah Rasul. Sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan dalam hadis disebutkan, Rasul bersabda, sumu li ra'yatihi wa aftiru li ra'yatihi. Melihat, berpuasalah setelah engkau melihat bulan, melihat hilal, dan berhentilah berpuasa setelah engkau melihat hilal, atau berlebaranlah ketika engkau melihat hilal. Jadi bukan setelah masuk bulan baru. Perintah Rasul itu tidak setelah bulan baru, tetapi setelah bisa melihat bulan. Nah ini yang menyebabkan kemudian menjadi dua perbedaan. Ada yang kemudian mengatakan bahwa berpuasa itu setelah masuk bulan baru, sementara yang berpendapat bahwa puasa ini termasuk ibadah yang sudah taklifi, yang sudah dia itu ada perintahnya, dan manatnya atau bisa terlaksana itu ketika ada penunjukannya, yaitu melihat bulan, maka harus melihat bulan, maka dengan ru'yat. Nah ini perbedaan yang pertama. Ada yang dengan hisab, ada yang dengan ru'yat. Nah, tadi kita lihat bahwa yang dengan hisab itu ada dua. Ada yang dari wujudul hilal, ada yang dari imkanur ru'yat. Mungkinnya di ru'yat, ada yang mungkin ada yang karena wujudnya hilal. Nah, sebenarnya di ru'yat sendiri itu juga menggunakan hisab. Tetapi hisab digunakan untuk melihat kemungkinan dilihat atau tidaknya bulan. Jadi orang yang ru'yat itu biasanya juga menghitung. Oh dia menghitung, oh kemungkinan ini bisa dilihat, oh kemungkinan tidak bisa dilihat. Karena bulan masih posisinya di bawah ufuk. Misalnya. Bulan masih belum berada sekian derajat di atas ufuk. Maka tidak akan mungkin bisa dilihat. Maka itu digunakan sebagai petunjuk saja. Nah kemudian tetap dia lakukan ru'yat, dan kalau tidak terlihat atau tertutup awan, maka dia tidak dianggap melihat, atau kemudian digenapkan menjadi 30 bulan Sya'bannya. Nah ini dari sisi fakta bahwasanya masuk bulan baru dengan berpuasa itu ada perbedaan. Berpuasa itu ada yang masuk bulan baru mengatakan harus puasa, yang dengan konsep hisab dan wujudul hilal. Ada juga yang dia harus ru'yat. Nah ada beberapa informasi yang terbaru itu Muhammadiyah itu tidak lagi menggunakan wujudul hilal, tetapi sekarang dia menggunakan imkan ru'yat, kemungkinan ru'yat, karena ada perintah sumuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi tersebut. Tetapi kemudian pandangan yang terbaru Muhammadiyah itu ru'yatnya adalah ru'yat global, tidak ru'yat lokal. Nah ini berkaitan dengan masalah yang kedua. Jadi masalah yang pertama tadi masalah hisab dan ru'yat, ini sebuah polemik yang harus kita pisahkan juga. Artinya mana yang lebih kuat dalilnya, atau kemudian kalaupun masih ada yang berpendapat ru'yat, ada yang berpendapat hisab, ya itu kemudian diserahkan kepada pilihan masing-masing. Kemudian polemik yang kedua itu adalah polemik mengenai global dengan lokal. Nah ini bermasalah. Nah, ini juga polemik. Yang pertama perkara bahwa ketika kita melihat, ada yang melihat ru'yatul hilal, itu ada yang menetapkannya dengan sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa ru'yat hilal seseorang itu hanya bisa digunakan sesuai dengan matlaknya. Matlak itu tempatnya, yang itu setiap
kemudian berbeda matlak, maka harus dilakukan ru'yat. Nah, kemudian sementara matlak itu panjangnya atau jaraknya itu 12 farsah atau 83 km. Maka setiap 83 km itu harus bisa berbeda-beda ru'yatnya. Nah, kenyataannya sekarang di Indonesia atau di negeri-negeri kaum muslimin itu tidak menggunakan metode matlak yang seperti ini, tapi lebih kepada matlak yang berupa penetapan oleh pemerintah setempat. Artinya tidak kemudian digunakan matlak sendiri-sendiri, tidak dibagi-bagi. Oh, ini misalnya di Papua itu ru'yat sendiri, ya, kemudian di Sulawesi itu ru'yat sendiri, Kalimantan ru'yat sendiri, Nusa Tenggara ru'yat sendiri, Jawa ru'yat sendiri, Sumatera ru'yat sendiri. Tidak begitu, tetapi dianggap sama semua satu Indonesia. Jadi wilayatul hukmi, sebenarnya matlaknya matlak wilayatul hukmi. Yang ini jelas berbeda dengan pendapat Imam Syafi'i yang harusnya itu per matlak. Tiap-tiap tempat itu melakukan ru'yat sendiri. Ini tentang ru'yat global, tentang ru'yat lokal. Bagaimana ru'yat global? Kalau ru'yat global itu pendapatnya disandarkan kepada riwayat yang mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah itu Rasulullah sudah masuk atau masih berpuasa sampai kemudian datang utusan dari kafilah dagang dari Syam yang mengatakan bahwa sungguhnya kami sudah melihat hilal. Kemarin kami sudah melihat hilal. Maka kemudian Rasulullah membatalkan puasanya dan kemudian sholat di esok harinya. Atau yang lain, pendapat yang lain atau riwayat yang lain mengatakan ketika Rasulullah kemudian mendapatkan informasi pada waktu yang sudah masuk puasa, maksudnya sebelumnya Rasulullah dan para sahabat belum berpuasa, kemudian datang seseorang yang mengatakan bahwa aku telah melihat hilal. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berhenti makan. Kemudian berpuasa pada hari itu, tapi kemudian di hari berikutnya di luar bulan puasa, Rasulullah mengqadha puasanya. Ini menunjukkan bahwasanya ru'yat hilal itu satu dipakai untuk semuanya. Ini secara dalil seperti itu. Walaupun ada beberapa pendapat yang juga kemudian mengatakan bahwa Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Ya, ada hadis Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika pada masa kekhalifahan setelah Rasulullah wafat, itu kemudian Muawiyah sudah meru'yat hilal dan kemudian ada orang kemudian menyampaikan bahwa apakah tidak cukup ru'yat hilalnya Muawiyah? Maka Ibnu Abbas mengatakan sungguhnya Rasulullah tidak melakukan seperti itu. Maka ini petunjuk bahwa ini masing-masing melakukan ru'yat sendiri. Tetapi pendapat ini ternyata lemah karena hanya pendapat dari Ibnu Abbas saja. Nah, yang lebih rajih itu adalah bahwasanya secara dalil bahwasanya ru'yatnya satu orang itu bisa dipakai untuk keseluruhan. Ini bisa kita lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di kitab Al-Islam wa Adilatuhu. Ya. Itu disampaikan bahwa cukup ru'yat satu orang itu dipakai untuk seluruh kaum muslimin. Selain itu, secara fakta kita bisa lihat bahwa sungguhnya seluruh kaum muslimin itu masuk kepada bulan baru itu secara bersama-sama. Mereka masuk pada bulan baru itu secara bersama-sama. Kenapa? Karena perhitungan bulan itu tidak seperti perhitungan matahari. Kalau perhitungan matahari, dia hanya berlandaskan kepada peredaran matahari mengelilingi atau peredaran semu matahari yang mengelilingi bumi atau sebenarnya rotasi bumi. Sehingga ketika matahari misalnya posisi sekarang ini sudah menjelang maghrib.
Maka kita di sini posisinya maghrib. Tetapi di wilayah barat itu belum maghrib. Misalnya di wilayah India, misalnya di wilayah India saat ini mungkin masih dalam kondisi asar. Atau di wilayah Timur Tengah misalnya sudah baru posisi duhur. Nah itu masing-masing itu berbeda-beda karena hanya berlandasan pada dua benda langit saja, yaitu bumi dan matahari. Bumi berrotasi, dia kemudian yang pas berada di depan matahari, maka dia siang. Di sebelah kanannya dia berarti sore, di sebelah kirinya dia berarti pagi. Maka hanya seperti itu. Maka dia bisa menentukan. Kalau kita menentukan dengan awal hari itu seperti Masehi, jam 00 itu awal hari, maka posisi yang di belakang matahari itu sudah mulai awal hari dulu. Kemudian berikutnya. Nah kemudian nanti sebagai pembatasnya itu dibatasi yang sering kita sebut sebagai GMT atau Greenwich Meridian Time. Itu yang membatasi hari. Yang sebelah kirinya Greenwich itu hari. Misalnya kalau sekarang ini tanggal 13 Maret, maka yang di sebelah kirinya itu tanggal 13 Maret, sebelah kanannya itu tanggal 12 Maret. Itu dibatasi oleh Greenwich Meridian Time itu. Itu bisa dilakukan begitu. Kenapa? Karena menentukannya hanya dengan letak bulan dan bumi, letak matahari dan bumi saja. Dua kondisi itu. Berbeda dengan Syamsiah, Komariah itu memulai bulan, perhitungan bulan, hari, tahun itu dari peredaran bumi mengelilingi bulan mengelilingi bumi. Kalau tadi itu rotasi bumi, kalau ini dari bulan yang mengelilingi bumi. Yang itu nanti penentuan bulannya tadi memulai bulan baru kalau dia ijtima. Sehingga ketika sudah melewati ijtima, posisinya melewati ijtima, maka bumi langsung menjadi bulan baru. Langsung menjadi bulan baru. Kalau dari sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, maka ketika dia sudah bisa dia ru'yat, maka bumi sudah mengalami bulan baru. Atau sudah berpuasa, maka seluruh bumi itu sudah bisa melihat hilal sebenarnya pada saat itu. Kenapa sudah bisa melihat hilal? Karena dia posisinya ijtima'nya sudah muncul. Nah, kemudian ini seharusnya bisa diinformasikan ke seluruh dunia sehingga semua bisa melakukan puasa dengan bersama-sama. Memang kemudian menjadi polemik kalau terjadi di wilayah yang ketika dilihat itu di wilayah tersebut sudah siang hari. Ya, sudah siang hari sehingga apakah kemudian orang itu harus berpuasa atau tidak? Nah, kalau mengikuti riwayat yang tadi saya sampaikan bahwasanya kemudian Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, berhenti makan, maka ya kita mengikuti. Jadi masih bisa dilakukan, yaitu ketika kemudian masuk ini sudah bulan atau ini masuk sudah berpuasa, maka kemudian yang mendapat informasi langsung dia berhenti makan, berhenti minum. Kemudian nanti di hari berikutnya mengkodok puasa hari itu. Ada yang berpendapat begitu, ada juga yang berpendapat tidak perlu mengkodok puasa karena hari itu sebenarnya memang mulainya juga puasanya memang tidak pada awal subuh. Karena memang masuk bulannya bisa diru'yat juga memang pada waktu yang sudah siang. Jadi tidak perlu mengkodok tapi cukup berhenti makan dan minum pada hari itu. Jadi ada pendapat yang demikian. Nah ini beberapa hal yang terkait dengan ru'yat, hisab, dan global maupun lokal dalam menentukan puasa Ramadan. Yang ini sebenarnya akan bisa
selesai ketika kemudian kaum muslimin memiliki satu orang pemimpin. Sebagaimana dulu kaum muslimin itu dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah memimpin seluruh kaum muslimin. Tidak ada yang berbeda pendapat. Ya, kemudian setelah Rasulullah wafat, sebagaimana hadis yang Rasulullah sampaikan, kanat banu Israila tasusumul anbiya, dan kemudian dan seterusnya. Ya, sungguhnya Bani Israel itu dipimpin oleh seorang nabi. Ketika wafat seorang nabi, maka kemudian diikuti nabi berikutnya. Ini Bani Israel. Nah, kemudian Rasul mengatakan, la nabiyya ba'di, setelah aku maka tidak ada nabi lagi. Akan tetapi kemudian akan dipimpin oleh khalifah fata'thur. Khalifah yang kemudian banyak. Maksudnya banyak itu yang kemudian khalifah ketika meninggal diikuti khalifah-khalifah berikutnya. Nah, ini pula kemudian dijadikan sebagai landasan terhadap sebuah kaidah usul yang mengatakan amrul imam yarfa'ul khilaf. Ketika imam itu sudah menentukan sesuatu, maka itu menghentikan perselisihan. Maka ketika khalifah itu menentukan suatu hukum, maka kaum muslimin harus taat. Kaum muslimin harus taat mengikuti pemimpin itu zahiran wa batinan. Secara zahir maupun secara batin harus mengikuti. Maka dalam hal ini kalau ada khalifah, kalau ada pemimpin kaum muslimin, maka sebenarnya permasalahan ini tidak akan berlarut-larut. Permasalahan ini tidak akan berlarut-larut. Cukup kemudian seorang imam ini kemudian menetapkan putusan dan kemudian seluruh kaum muslimin mengikutinya. Jadi pernah terjadi dari zaman Rasulullah sampai masa kekhalifahan dari Khalifah Rasyidin, kemudian Khalifah Bani Umayyah, Khalifah Bani Abbasiyah, kemudian khalifah-khalifah selanjutnya dari Ayyubiyah, dari Khalifah Utsmaniyah. Yang terakhir adalah Utsmaniyah, ketika kemudian kita tidak mempunyai pemimpin lagi setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, maka kita tidak ada lagi yang memimpin, sehingga kita kemudian tercerai-berai, termasuk dalam urusan penentuan Ramadan ini. Ini berbeda dengan saudara-saudari kita atau rekan-rekan kita di agama Nasrani yang dia masih mempunyai satu pimpinan, yaitu paus. Kalau orang-orang Katolik, teman-teman kita di Katolik itu dia masih mempunyai paus yang bisa menentukan. Nah, kalau kita ini sudah tidak mempunyai pimpinan lagi, maka tidak bisa kemudian kita ini sebagaimana mereka itu menentukan pilihan yang dipilih oleh seorang khalifah. Maka kewajiban kita adalah segera kita harus mencari, ya, karena sesuai ijma sahabat itu seharusnya kaum muslimin itu tidak boleh lebih dari 3 hari tidak dipimpin oleh seorang khalifah. Mungkin itu pengantar sedikit yang bisa kami sampaikan untuk perkara ru'yat dan hisab lokal maupun global dalam penentuan Ramadan atau penentuan puasa dan Lebaran. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Sebenarnya saya sudah siapkan beberapa slide, tetapi karena kondisi atau teknis yang terbatas, ya kita sementara secara verbal dulu. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian ya pemaparan seputar ru'yat hilal awal mengawali bulan puasa Ramadan. Baik, sebelum kita menunggu menjelang waktu berbuka, kita buka sesi tanya jawab dari Bapak dan Mama sekalian. Ada yang ingin ditanyakan? Misalnya apa? Kalau ada bisa angkat tangan. Yang isi pengajian, bukan puasa di sini. Boleh. Bang Pres. Di situ ya kali.
Nah, sini. Nggak nyampe. Sini. Maju. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau misalnya kondisi orang atau muslim yang tinggal di daerah yang dia itu 6 bulan siang, 6 bulan malam, di daerah selatan. Kalau kita tahu bahwa mereka siangnya itu dan malamnya itu berbeda dengan waktu kalau kita di Indonesia 12 siang, 12 malam. Mereka 6 bulan siang, 6 bulan malam. Itu apakah terus juga menunggu waktu 6 bulan itu lama sampai itu ikut waktu bagaimana? Waalaikumsalam. Boleh langsung saja Ustaz dijawab. Ya, jadi memang problem memang kalau kita berada di wilayah yang bukan lagi subtropik tapi wilayah yang masuk dalam Arktik atau Antartik. Jadi bumi itu kalau kita bagi itu ada wilayah tropis, dia batasnya 23 derajat lintang utara, lintang selatan. Kemudian nanti 33 derajat ya. 33 derajat lintang utara dan 33 derajat lintang selatan itu termasuk wilayah tropis. Yang itu matahari selalu bisa kelihatan. Kita ini termasuk wilayah tropis karena malah dilalui garis khatulistiwa ya. Sehingga matahari itu selalu di atas kepala kita. Ya menggok-menggok dikit ke utara dikit, ke selatan dikit itu biasa. Di tanggal 23 Maret dan 23 September itu pas matahari itu ada di garis khatulistiwa, di atas kepala kita. Karena kita di garis khatulistiwa. Tapi kalau di wilayah Jawa itu dia kalau 23 Maret dan September itu malah berada di wilayah bagian utara. Jadi posisinya seperti itu. Dan wilayah tropis ini itu perbedaan waktunya tipis. Ya. Tiap tahun kita itu bisa melihat matahari. Tapi bagaimana kalau di wilayah subtropis? Subtropis ini sebenarnya walaupun dia kondisinya tidak bisa melihat matahari, tetapi siangnya jauh lebih lama dibandingkan malam kalau dia mataharinya di posisi dia. Ya, misalnya matahari itu ketika posisi di bulan-bulan antara 23 September sampai 23 Maret. Itu dia berarti September sampai Maret dia sebelah utara matahari. Maka wilayah-wilayah di sebelah utara misalnya seperti Amerika Serikat, Amerika Serikat, kemudian Inggris, London, Belanda atau Balkan ya, wilayah Balkan. Itu dia mataharinya ada di atas kepala dia sehingga waktu siangnya lebih lama dibandingkan waktu malamnya. Tetapi di wilayah selatan, Australia, Afrika Selatan, itu kebalikannya. Waktu siangnya lebih pendek daripada waktu malamnya. Sehingga dia, kalau cerita dari kawan saya yang pernah di Eropa, itu mengatakan kalau matahari itu terbitnya itu, kalau pas posisi dia nih ya, pada posisi di matahari itu ada di selatan, itu posisinya matahari terbit itu kelihatan dari sebelah kiri ke kanan begini. Jadi tidak seperti kita dari timur ke barat itu enggak, tapi dia agak ke selatan, dia terbitnya tenggelam dan waktunya cepat. Ya. Itu yang menyebabkan sholat di sana itu kadang-kadang kalau mengikuti ya subuh itu setelah fajar shadiq, kemudian duhur itu matahari pas di tengah-tengah, tergelincirnya matahari dari tengah-tengah. Ya. Asar itu bayangan itu sama dengan bayangan dirinya. Ya, kemudian tenggelam matahari itu maghrib. Ya, kemudian kalau sudah tidak ada cahaya lagi itu isya. Itu sholat tuh terasa cepat sekali. Subuh ke duhur itu cepat, duhur ke asar cepat, asar ke maghrib cepat, apalagi maghrib ke isya itu cepat sekali.
Ini kalau posisinya seperti itu. Jadi kalau pas posisi seperti itu puasa enak, puasa cepat. Katanya ada yang pernah itu cuma 8 jam atau 7 jam, bahkan 6 jam. Puasa itu cuma 6 jam, jadi kayak nggak puasa. Tapi kalau pas dia matahari di tempat dia, di posisi dia, misalnya di Eropa, kemudian matahari itu di bagian utara, itu siangnya itu bahkan bisa lebih panjang lagi. Kalau kita biasanya kan dari jam 5:30 sampai jam 6 itu kan 12 jam lah, wajar gitu. Bisa sampai 16 jam. Puasa itu bisa sampai 16 jam kalau pas posisi seperti itu. Nah, pada posisi-posisi seperti ini ada ijtihad ulama yang mengatakan maka wilayah yang seperti itu tetap menggunakan patokan matahari. Tetapi berbeda dengan wilayah yang di Arktik. Wilayah Arktik itu setelah 66 derajat atau Antartik. Dia setelah 66 derajat itu posisinya seperti di Greenland. Greenland itu Denmark masih masuk lagi. Jadi masih ke utaranya di Denmark. Denmark itu sudah paling dingin, Eropa paling dingin itu Denmark. Itu masih di wilayah lain lagi, ke dalamnya lagi. Wilayah Greenland namanya. Itu dia pernah matahari itu dalam satu waktu itu tidak kelihatan sama sekali. Jadi mau sholat gimana? Nggak pernah sholat aja nggak susah, apalagi puasa kan. Terbit matahari aja nggak kelihatan, apalagi tenggelamnya. Jadi maka pada saat itu wilayah-wilayah yang seperti itu maka dia dinisbatkan kepada yang sewaktu. Maka bagi di Greenwich itu disamakan dengan Denmark misalnya, atau disamakan dengan yang sewaktu dengan wilayah itu, diikutkan. Jadi puasanya tidak melihat matahari tapi melihat jam. Ya seperti kita kan kalau puasa kalau sholat kita lihat jam. Begitu juga dengan puasanya juga diikutkan dengan sewaktu. Ini sebenarnya polemik ini masih belum masalah. Lebih bermasalah lagi kalau kita keluar angkasa. Bagaimana dengan orang-orang yang berada di stasiun luar angkasa? Misalnya Rusia itu punya stasiun luar angkasa, ya. Amerika juga punya stasiun luar angkasa. Di sana nggak kenal tuh matahari terbit, matahari tenggelam, nggak kenal. Atau kemudian puasanya gimana? Oh nggak ada bulan, dia nggak dikelilingi bulan, gimana dia mau mulai puasa? Maka kemudian diikutkan kepada waktu yang sama, yaitu kalau biasanya stasiun daratnya. Kalau dulu ada satelit Palapa B2 itu yang diluncurkan pakai pakai satelit itu diluncurkan pakai Apollo, pakai roket Apollo B2 gitu. Dulu ada seperti itu. Nah, itu bagaimana mereka puasanya atau mereka sholatnya, maka disamakan dengan stasiun daratnya. Stasiun daratnya di mana? Oh, dulu ada namanya SKSD. Sok kenal sok dekat, bukan ya? Stasiun daratnya itu di SKSD itu di Cibinong. Maka sholatnya ngikut Cibinong. Jadi dia waktu sholatnya ngikut Cibinong. Tapi kalau dia stasiunnya ngikut dulu itu meluncurkannya itu di Cape Canaveral. Cape Canaveral itu di Amerika Serikat. Nah, maka dia juga kalau stasiun daratnya di Cape Canaveral, maka sholatnya juga ngikut Cape Canaveral, atau puasanya juga ngikut Cape Canaveral. Jadi begitu. Ini yang hasil ijtihad ulama seperti itu. Mungkin itu jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Lanjutkan kalau masih ada waktu. Bagi ada yang bertanya. Oke, alhamdulillah sudah jelas Bang Pras. Oke ya. Oke, karena sudah menjelang waktu maghrib, waktunya kita berbuka puasa. Mungkin cukup satu pertanyaan saja ya, dan insya Allah kita akan hadir kembali Majelis Ramadan Komunitas Literasi Islam Katulistiwa atau KLIK akan hadir
pada hari Sabtu besok di jam 4:30 sore di Masjid Syekhullah Al-Azhar ini. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafatul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.